Halo Sobat Golans Dental Care, kali ini saya, Dr. Gigi Riris Gusinasari, akan menjelaskan mengenai HIV dan TB pada rongga mulut. Pertama, kita akan mengenal apa itu HIV. HIV dan AIDS adalah kondisi kesehatan yang serius dan perlu dipahami dengan baik oleh masyarakat. HIV adalah virus yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS merupakan kondisi di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah akibat infeksi dari HIV. HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga mengganggu kemampuannya untuk melawan infeksi dan penyakit. Jika tidak diobati, maka dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah sehingga tubuh menjadi rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit serius. Tanda-tanda gejala HIV. Penting untuk mengenali tanda-tanda awal infeksi HIV agar dapat segera mendapatkan perawatan yang tepat. Beberapa tanda gejala HIV yang umum muncul pada tahap awal, yaitu sariawan, sakit kepala, kelelahan, radang tenggorokan, hilang nafsu makan, nyeri otot, ruam, pembekakan kelenjar getah bening, dan berkeringat di malam hari. Kenal gejala HIV dan AIDS pada bagian rongga mulut. Yang pertama, leukoplakia. Ciri-ciri dari leukoplakia yaitu adanya bercak-bercak putih pada lidah yang tampak bergelombang dan bakal seperti rambut halus. Bercak putih pada lidah ini akan sulit dihapus, bahkan penderita akan merasakan ketidaknyamanan serta perubahan dalam sensasi pengecai. 2. Herpes mulut. Herpes adalah penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Infeksi ini biasanya muncul pada bagian bibir, gusi, lidah, dan bagian dalam pipi. Kondisi ini menyebabkan munculnya luka merah, melepuh, bergerombol, dan menyakitkan. 3. Kutil mulut. Tak hanya menyerang bagian genital, kutil juga dapat muncul di mulut. Penyebab kutil mulut adalah infeksi human papilloma virus. Kutil mulut tidak menimbulkan nyeri dan dapat terlihat seperti tonjolan kembang kol. Keluhan ini bisa muncul di dalam atau sekitar mulut. Kebanyakan kutil yang muncul berwarna putih, tapi bisa juga abu-abu atau merah muda. 4. Kandidiasis mulut atau juga dikenal dengan sariawan adalah infeksi jamur pada mulut. Sariawan pada mulut atau lidah penderita HIV bisa terlihat seperti luka putih kekuningan yang menyebabkan nyeri. Lukanya pun sensitif dan dapat berdarah ketika disentuh. 5. Sariawan. Sariawan bisa terasa sangat nyeri, berwarna merah dan ditutupi dengan selaput abu-abu atau kekuningan. Luka ini cenderung berkembang di dalam pipi, bibir, dan lidah. Sebenarnya luka ini bukanlah gejala dari HIV atau AIDS, namun orang-orang yang mengalami HIV atau AIDS memiliki resiko yang sangat tinggi untuk mengalami sariawan berulang. 6. Mulut kering. Air liur berguna untuk melindungi gigi dan gusi dari plak ataupun infeksi. Pada penderita HIV, kelenjar air liurnya gampang membengkak, sehingga menyebabkan produksi air liur menurun dan menyebabkan mulut kering. 7. Gangguan pada gusi. Bagian gusi penderita HIV juga dapat mengalami pembengkakan dan nyeri. Kondisi ini juga bisa menjadi tanda adanya infeksi di bagian tubuh lain. Selain bengkak, gusi juga akan tampak memerah, mudah berdarah, nyeri saat mengunyah, dan bisa menyebabkan gigi copot. 8. Kaposi sarkoma. Kaposi sarkoma adalah salah satu jenis kanker yang menyebabkan benjolan biru atau keunguan yang tumbuh dari bawah kulit pada bagian atas dalam mulut, gusi, dan juga lidah. Penderita HIV lebih rentan terkena jenis kanker ini daripada orang kebanyakan. Untuk menangani sekaligus mencegah infeksi mulut yang berkaitan dengan HIV dan AIDS, Anda harus rutin melakukan pemeriksaan gigi dan mulut di dokter gigi. 9. Angular selitis. Angular selitis adalah kondisi keradangan yang terjadi pada salah satu atau kedua sudut mulut yang ditandai dengan adanya eritema, fisur, desquamasi, dan rasa nyeri. Lesi ini sering terjadi akibat koinfeksi Candida dan Staphylococcus aureus.
Angular cheilitis yang terjadi pada golongan usia produktif dapat dicurigai adanya keterlibatan infeksi HIV karena angular cheilitis umumnya dapat terjadi pada anak-anak dan lansia. Sehingga angular cheilitis dapat menjadi salah satu pertanda dini diagnostik penyakit HIV. 10. Linear gingiva erythema. Linear gingiva erythema umumnya disebut sebagai gingivitis HIV, merupakan bentuk umum dari penyakit periodontal yang berkaitan dengan infeksi HIV. Dengan gambaran sebagai bentuk band linear kemerahan pada free margin gingiva, kondisi kemerahan ini resisten terhadap terapi scaling konvensional, dan saat ini dianggap sebagai lesi dengan etiologi utama jamur. Linear gingival erythema ditandai dengan bentukan band linear selebar 2-3 mm di sekitar margin gingiva seperti petechiae dan dapat disertai dengan pendarahan. Necrotizing ulcerative gingivitis. Tanda-tanda pada gingivitis ini adalah erythema gingiva berat yang diliputi pseudomembran putih keabuan, kecenderungan pendarahan pada membran mukosa, bau mulut, dan rasa sakit. Karakteristik khas pada necrotizing ulcerative gingivitis adalah depresi interdental papil yang meluas pada marginal gingiva. 12. Necrotizing ulcerative periodontitis. Ditandai hilangnya jaringan lunak dan gigi secara luas dan cepat. Hal ini ditandai dengan adanya ulcerasi, pengelupasan, dan nekrosis satu atau lebih papila interdental, disertai rasa sakit, pendarahan, dan halitosis berbau busuk. Prosedur kewaspadaan universal. The Centers for Disease Control and Prevention pada tahun 2003 telah membuat pedoman kewaspadaan universal yang efektif untuk mencegah penularan penyakit yang infeksius, bermaksud transmisi HIV. Terdapat beberapa prosedur kewaspadaan universal yang sangat penting di bidang kedokteran gigi yang harus diperhatikan dalam upaya pencegahan penularan HIV. Itu, pertama, kebersihan tangan. 2. Personal protective equipment. 3. Penggunaan sarung tangan. 4. Sterilisasi dan disinfeksi alat dental. 5. Penanganan permukaan kontak klinis. 6. Penggunaan peralatan sekali pakai. 7. Pemakaian obat kumur sebelum tindakan dental. 8. Prosedur bedah mulut dan penanganan gigi yang sudah diekstraksi. 9. Penanggulangan limbah medis. Kebersihan tangan. Kebersihan tangan, misalnya mencuci tangan, antisepsis tangan. Pada hakikatnya, mengurangi patogen di tangan dan dianggap usaha paling penting karena mengurangi resiko transmisi mikroorganisme pada pasien dan tenaga kesehatan. Prosedur umum dalam kebersihan tangan meliputi mencuci tangan dengan baik menggunakan sabun, antimikroba, dan air. Bila tangan tampak kotor atau terkontaminasi dengan darah atau material lainnya yang berpotensi menular. 5 momen mencuci tangan. 1. Sebelum menyentuh pasien. 2. Sebelum melakukan prosedur pembersihan atau aseptik. 3. Setelah terpapar cairan tubuh. 4. Setelah menyentuh pasien. 5. Setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Personal protective equipment. Personal protective equipment dibuat khusus untuk melindungi kulit dan selaput lendir, mata, hidung, dan mulut dari tenaga medis terhadap kontak dengan darah atau bahan infeksius lainnya. Penggunaan instrumen dental secara bergantian, misalnya handpiece atau ultrasonic scaler dan siring air udara menimbulkan spray yang berisi partikel-partikel terutama droplet, saliva, darah, mikroorganisme, dan debris lainnya. Percikan ini melalui jarak pendek keluar dengan cepat dan mendarat di lantai, dekat dengan permukaan operator, tenaga medis lainnya, ataupun pasien. Personal protective equipment harus digunakan masker, pelindung mata, pelindung wajah, pakaian pelindung, dan sarung tangan. Penggunaan sarung tangan harus mendapat perhatian khusus. Sarung tangan medis digunakan apabila ada potensi berkontak dengan darah, air liur, bahan infeksius lainnya, atau membran mukosa. Sarung tangan medis dipakai pada saat perawatan untuk setiap pasien.
membuangnya segera setelah digunakan, dan mencuci tangan segera untuk menghindari transmisi mikroba ke pasien lain atau lingkungan. Pastikan sarung tangan yang sesuai dalam ukuran yang benar yang mudah dipakai. Gunakanlah selalu sarung tangan steril terutama saat melakukan pembedahan. Dianjurkan membuang sarung tangan yang sobek, terpotong, atau tertusuk sesegera mungkin dan mencuci tangan sebelum memakai sarung tangan lain. Dan jangan mencuci sarung tangan, disinfeksi atau mensterilkan sarung tangan untuk digunakan kembali. Sterilisasi dan disinfeksi alat dental. Sterilisasi dan disinfeksi alat dental merupakan prosedur yang sangat penting pada praktek kedokteran gigi. Instrumen dental yang tahan panas biasanya disterilisasi dengan autoklaf atau pemanasan kering atau bahan kimia. Waktu sterilisasi, temperatur, dan parameter lainnya, instruksi pembungkusan harus diikuti sesuai dengan prosedur. Area penyimpanan harus tertutup untuk alat yang steril dan disposable. Penyimpanannya dapat dibungkus dan alat yang telah steril harus diperiksa sebelum digunakan untuk memastikan integritas pelindungannya dan kekeringannya. Penanganan permukaan. Permukaan yang dapat berkontak dengan operator saat pemeriksaan klinis dapat secara langsung dikotori oleh bahan atau material dari pasien, baik oleh semprotan langsung atau percikan yang keluar saat prosedur perawatan dental atau oleh kontak dengan sarung tangan yang dipakai oleh dokter gigi. Permukaan ini kemudian dapat mengotori instrumen lain, alat, tangan, atau sarung tangan. Contoh permukaan tersebut berupa pegangan lampu, saklar, alat radiografik dental, komputer pada dental chair, pegangan keran, dan pensil. Telah direkomendasikan penggunaan pelindung permukaan untuk melindungi kontak permukaan klinis, terutama daerah-daerah yang sulit bersih. Pelindung tersebut antara lain pembungkus plastik yang transparan, kantong, kain alas, pipa, dan kertas pembungkus atau bahan lain yang tahan terhadap air. Karena pelindung tersebut dapat menjadi kotor, mereka sebaiknya diganti dan dibuang setelah perawatan pada setiap pasien. Setelah mengganti pelindung, bersihkan dan disinfeksi kontak permukaan klinis yang tidak dilindungi dengan menggunakan disinfektan. Penggunaan peralatan sekali pakai. Peralatan sekali pakai atau disebut juga peralatan disposable ditujukan untuk digunakan pada satu pasien saja dan setelah itu dibuang. Tidak dipakai ulang untuk pasien yang lain. Peralatan sekali pakai dalam kedokteran gigi biasanya tidak tahan panas dan tidak dapat dibersihkan atau disterilkan. Contohnya jarum suntik, bracket plastik untuk perawatan ortodonti. Beberapa alat seperti kontra angle, saliva ejector, dan ujung penghisap air dan angin biasanya tersedia dalam bentuk disposable dan harus diganti setelah sekali pakai. Peralatan dan bahan sekali pakai seperti cotton roll, kapas, dan sirih untuk irigasi yang digunakan selama prosedur bedah harus disterilkan sesaat sebelum pemakaian. Beberapa alat seperti mata bur dan jarum endodontik sulit dibersihkan. Selain itu, kerusakan dapat terjadi pada alat-alat tersebut selama pemakaian dan setelah pemakaian yang berulang. Bahkan, alat tersebut dapat patah ketika sedang merawat pasien. Oleh karena itu, dengan keterbatasan penggunaan bur dan instrumen endodontik, sebaiknya dokter gigi mempertimbangkannya sebagai peralatan yang digunakan sekali pakai. Pemakaian obat kumur sebelum tindakan dental. Obat kumur antimikroba yang digunakan pada pasien sebelum tindakan dental bertujuan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pada mulut pasien yang dapat dikeluarkan melalui aerosol atau percikan yang dapat mengkontaminasi dokter gigi dan permukaan operasi. Selain itu, berkumur sebelum tindakan dental dapat mengurangi jumlah mikroorganisme pada aliran darah selama prosedur dental. Prosedur bedah mulut dan penanganan gigi yang sudah diekstraksi. Di dalam rongga mulut terdapat kolonisasi berbagai macam mikroorganisme. Prosedur bedah mulut dapat menjadi kesempatan untuk masuknya mikroorganisme, baik eksogen dan endogen ke dalam sistem vaskular dan daerah normal steril lainnya di dalam rongga mulut, yaitu tulang dan jaringan subkutan, sehingga meningkatkan potensi infeksi lokal maupun sistemik. Sebelum melakukan prosedur bedah mulut, direkomendasikan untuk mencuci tangan menggunakan antimikroba.
Misalnya, sabun antimikroba dan air, atau sabun dan air diikuti dengan mengoleskan alkohol pada tangan sebelum memakai sarung tangan. Setelah itu, digunakan sarung tangan yang steril. Penggunaan salin atau air steril sebagai irigan saat melakukan prosedur bedah mulut juga dianjurkan, dengan menggunakan alat khusus disposable untuk melakukan irigasi tersebut. Gigi yang telah diekstraksi dan akan dibuang juga tetap harus diperhatikan untuk mencegah transmisi mikroba. Gigi tersebut adalah sumber potensial infeksi. Oleh karena itu, sebaiknya gigi tersebut dibersihkan dan ditempatkan pada wadah khusus yang tahan bocor sebelum dibuang. Penanggulangan limbah medis. Pengaturan limbah medis membutuhkan penanganan khusus, penyimpanan dan pembuangan yang hati-hati. Limbah pada lingkungan praktek dokter gigi antara lain berupa limbah yang basah atau dipenuhi oleh darah dan saliva. Misalnya kasa yang basah dengan darah setelah operasi, gigi yang telah diekstraksi, pembuangan jaringan lunak dan keras setelah tindakan bedah, dan benda tajam yang terkontaminasi, misalnya jarum suntik, pisau skapel, dan kawat. Demikianlah penjelasan saya mengenai HIV dan AIDS. Terima kasih.